Halo teman-teman kumparan, jumpa lagi di video ulasan kumparan oto. Kali ini saya lagi ada di area indoor test drive kendaraan yang ada di Gias 2022 ini. Sekarang kita akan mau coba motor listrik yang baru aja diluncurkan, yakni Alpha One. Ya, sebelum kita tes motor Alpha One ini, kita bahas desainnya dikit dulu ya teman-teman. Dimulai bagian dari depan, dia ada windshield seperti ini ya, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu besar juga. Di sini ada tulisan Alpha dengan emboss dan tulisan dilapisi krom, jadi dia terlihat lebih mewah. Di bagian sini dia juga ada semacam aksen pack karbon gitu ya, jadi tampilannya makin sporty. Dan salah satu elemen desain yang gue cukup suka adalah di bagian lampunya nih teman-teman. Kalau kita lihat dia lampunya tuh panjang ke bawah gini ya, dan dia terbagi menjadi beberapa klaster. Di bagian atas tuh dia klaster lampu dekat, dia pakai proyektor. Di bawahnya untuk lampu jauh teman-teman, dia pakai crystal multi reflektor seperti ini. Di sampingnya dia ada semacam DRL yang memanjang sampai ke bawah sehingga memberikan kesan yang lebih manis gitu. Turun lagi sedikit ke bawah teman-teman, di bagian peleknya dia menggunakan ukuran 14 inci. Di lengan ayunnya tuh dia ada semacam reflektor, serta profil bannya dia 90/90. Untuk profil ban seperti ini sebenarnya juga nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede juga ya, jadi masih kelihatan proporsional lah. Yang menarik lainnya adalah bagian remnya nih teman-teman. Karena kalau mengacu pada data spesifikasinya, dia ada yang namanya CBS, yaitu Control Brake System gitu ya. Jadi kinerjanya mirip sama CBS-nya Honda, jadi kalau kalian tarik rem belakang, dia rem depannya juga ikut bekerja gitu. Jadi nanti kita akan coba aja kalau kita sudah tes motor ini secara langsung. Jadi ini tampilan samping si Alpha One ini ya teman-teman. Sebenarnya secara desain juga nggak ada yang gimana-gimana, tarikan garisnya juga nggak terlalu ekstrim. Mereka juga nggak terlalu coba untuk tampil futuristik. Dan nggak ada stripping ya teman-teman. Dia ada simple aja, ada tulisan One di sini sama ada logo dari Alphanya gitu ya. Untuk pilihan warnanya dia ada 5. Ada yang merah seperti ini, ada 2 warna biru, 1 hitam dan 1 putih. Dan karena ini motor listrik, dia jadi di area bawah sini ya teman-teman. Itu kan nggak ada knalpot. Jadi pelek belakangnya lebih terekspos dan desain pelek belakangnya juga lumayan cantik. Karena dia mirip-mirip pelek mobil ya teman-teman. Kita asumsikan motor ini akan digunakan harian ya teman-teman. Nah, kita mau lihat kepraktisannya seperti apa. Mulai dari bawah joknya dulu. Nah, dia bagasinya nggak terlalu luas ya teman-teman. Tapi gue akan tes untuk naruh barang-barang yang sekiranya dibawa sehari-hari ya. Kebetulan di sini ada jas hujan dan beberapa perlengkapan lainnya yang gue bawa. Kita akan langsung taruh aja di sini. Dan sisanya buat sarung tangan ya. Nah ini masih bisa untuk nampung barang-barang yang sekiranya kita bawa sehari-hari ya. Tapi kalau menurut kalian storage seperti ini masih kurang, kalian nggak usah perlu khawatir ya. Karena Alpha itu di pameran Gias, untuk 600 pembeli pertama, kalian akan dapat top box juga yang akan ditaruh di belakang ini. Jadi kalau buat naruh storage yang lebih banyak, kalian bisa memanfaatkan box tersebut. Begitu. Dan kenapa ini bagasinya nggak terlalu gede teman-teman? Karena di bawah sini ada semacam pintu. Dan kalau kalian lihat di bawahnya, itu ada baterai pack dari Alpha One ini. Dan dia spesifikasinya itu 60 volt 45 ampere. Jadi kalau kalian beli motor ini, secara default sebenarnya cuma dapat 1 baterai. Tapi di depan sini dia ada semacam ruang kosong lagi untuk naruh baterainya. Jadi kalian bisa nampung 2 baterai. Jadi 1 baterai itu bisa sekitar 70 km. Berarti kalau ada 2 baterai ya something 140 km-an lah ya. Dan untuk ngisi baterai ini butuh waktu sekitar 4 jam dari 0 sampai penuh. Gitu teman-teman. Dan baterai ini bisa dicopot juga ya teman-teman. Cuma saya tidak akan mengangkatnya karena berat banget. Jadi beratnya bisa 13 atau 18 kg. Jadi kira-kira kepraktisan di bawah jok seperti itu. Dan masih ada lagi teman-teman di depan sini. Ada pocket kecil, kalian bisa naruh dompet atau HP. Dan kalau dilihat lagi di bagian dalam,
itu ada port USB. Jadi kalian bisa ngecas HP kalian di sini tanpa perlu adaptor lagi, pakai kabel dari bawaan kalian aja. Kira-kira begitu. Yuk kita sekarang lihat detail dari interface si Alpha One ini. Pertama-tama tadi, ini ya gue lupa nunjukin ya. Kuncinya tuh seperti ini teman-teman. Masih pakai anak kunci, belum pakai keyless. Jadi kalian colok sini. Ada sistem pengamannya juga. Dan tadi ya, gue lupa ngasih tahu kalau di sini kalian mau buka joknya, kalian tinggal putar ke open, lalu tekan tombol shift. Dan kalau kalian mau isi motor Alpha One ini, kalian pencet tombol yang full ini, maka dia akan terbuka. Sistemnya sendiri dia pakai charger 2 pin seperti ini ya, dan kalian akan dapat home charging ketika beli motor Alpha One ini. Kita nyalakan, pertama cara menyalakannya ada berbagai macam cara. Bisa dengan kunci kontak seperti ini, atau menggunakan remote yang ada di sini ya teman-teman, yang ada logo petirnya gitu. Dan satu lagi, kalian bisa pakai ini ya, pakai dari aplikasi motor Alphanya ya. Jadi kalian cukup tinggal swipe up, motornya akan menyala begitu. Jadi kalian bisa mengakses informasi yang ada di dalam sini. Dan begitu jadi sangat praktis ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung bahas bagian interface Alpha One ini. Dari stangnya dulu ya teman-teman ya. Dia pakai model tanpa cover seperti ini, mirip motor Honda Visic ya. Sebelah kiri ya sebenarnya sama aja kayak motor biasa, ada untuk pengaturan lampu. Tapi yang di kanan nih teman-teman, dia ada semacam switch engine cut off. Dan yang menarik, dia ada tombol dengan angka seperti ini. Ini modus berkendara. Jadi untuk satu itu dia kecepatannya paling maksimal 45 km per jam. Untuk dua itu 70. Dan yang ini paling tinggi, nomor 3, itu dia 90 km per jam. Dan ini ada tombol yang menarik juga, tombol R. Ini fungsinya buat mundur teman-teman. Jadi motor ini kayak mobil, bisa dibikin mundur. Nanti kita akan demonstrasiin juga ya, seperti apa cara pemakaian dari fitur ini. Sekarang kita ke bagian meter clusternya. Dia pakai layar 7 inci begini, warna. Informasi yang ditampilkan lengkap, ada keterangan baterai, kecepatan, terus di sini ada indikator gigi ya, ada odometer dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini tampilan belakang dari motoristik Alpha One teman-teman. Sama kerennya seperti di depan, dia ada lampu senja yang nyambung dari sisi kiri sampai sisi kanan. Ini lagi-lagi ada logo Alpha ya di sini, dan di belakangnya itu ada lampu rem yang modelnya LED titik-titik. Lampu sennya di sini modelnya terpisah, dan lampu platnya juga LED. Serta ada aksen pack karbonnya teman-teman, mulai dari sini sampai spakbornya ya, sama kayak di depan. Dan tadi gue lupa untuk bahas ban belakangnya, dia pakai profil 110/80. Peleknya juga sama-sama ukurannya 14 inci. Dan di ban belakangnya ini, dia itu langsung terintegrasi dengan dinamo motor listriknya ya. Dia rem belakangnya juga sudah menggunakan rem cakram. Sementara untuk suspensinya dia pakai single seperti ini, dan kalian bisa ngatur tingkat prabebannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kita bahas posisi duduknya dulu teman-teman ya. Sekarang saya akan coba. Nah, ini dia. Jadi kalau tinggi saya untuk 173, kira-kira seperti ini ya, masih menapak dengan baik gitu. Dan posisi kaki juga kalian bisa atur, bisa tegak seperti ini atau sedikit rebah seperti ini. Jadi kalian berkendara dengan motor ini jadi bisa agak rileks. Dan juga masalah soal jok ya teman-teman, dia itu ada semacam booster buat pangkal punggung dari pengendara. Jadi kalau motor ini dipakai jarak yang nggak terlalu jauh, rasanya harusnya nggak terlalu capek ya. Dan ini juga posisi dari mengemudi saya. Untuk sudut siku juga nggak terlalu nekuk, juga nggak terlalu lurus. Jadinya ini harusnya enak dan lebih nyaman ketika menggunakan Alpha One ini. Nah, karena sudah di atas motor ini, sebaiknya kita langsung coba aja yuk gimana impresi berkendara dari Alpha One ini. Yuk.
kita akan langsung nyoba sensasi berkendara ya. Jadi ini ada 3 level berkendara. Jalannya agak licin juga. Ini ada speed bump kecil. Oh enggak, ternyata ini ya. Untuk tarikannya enak sih. Dan kalau 3 itu bisa sampai 90 km per jam. Jadi tadi kalau kalian nggak terlalu ini bukanya ya, bukaan gasnya jangan kenceng-kenceng karena tadi saya sempat agak rada sulit. Motor ini punya fitur CBS tadi yang saya bilang ya, dimana remnya bisa bekerja secara bersamaan kalau kalian narik tuas belakang gitu. Nah, jadi mencegah bannya terkunci gitu. Ya secara kerja tidak seperti ABS ya, tapi ini oke lah. Salah satu fitur unik yang ada di motor listrik Alpha One ini adalah fitur reserve, atau kalian bisa mundur dengan mencet tombol yang ada di sini. Sambil ditahan, kalian tinggal putar selongsong gasnya aja ya. Jadi sekarang gue praktekin dan dia akan mundur seperti ini. Nah, menurut saya fitur ini akan sangat bermanfaat ketika posisi motor sedang dalam turunan gitu ya. Ketika mau mundur dikit, kalian jadi nggak perlu menggunakan kaki kalian. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi impresi berkendara dari Alpha One listrik ini. Menurut gua motor ini enak banget dipakai untuk penggunaan sehari-hari ya. Apalagi dengan daya tempuhnya yang bisa sampai dengan 70 km. Harga motor ini ditawarkan dalam harga 34,9 juta rupiah on the road Jakarta. Gimana? Apakah motor listrik ini bisa jadi pilihan Anda? Kalau kalian suka dengan video ini, bisa di-like. Dan kalau buat yang belum subscribe channel Kumparan, boleh di-subscribe dulu. Saya Sena Pratama, sampai jumpa di video ulasan Kumparan Oto berikutnya.